illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang uang dalam perspektif Islam. Namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aldiansah, mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Quran Al-Ittifaqiyah. Baik, langsung saja ke materi kita pada kesempatan ini, yakni uang dalam perspektif Islam. Sebelumnya, mari kita lihat slide berikut ini. Baik, sesuai slide yang terlihat tadi, kita akan membahas uang dalam perspektif Islam. Yang pertama, sebelum kita membahas uang dalam pandangan Islam, sebaiknya kita mengetahui apa uang itu sendiri. Uang secara singkat dapat diartikan sebagai alat tukar menukar yang dapat secara umum diterima oleh masyarakat. Uang merupakan media yang digunakan untuk memperlancar transaksi ekonomi dalam kehidupan manusia. Dalam pandangan Islam, pada Al-Quran maupun hadis tidak dijelaskan secara langsung uang. Namun yang digunakan hanya kata nukud, itu pun untuk menunjukkan suatu harga. Seperti contoh dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat ke-34. Dalam surah ini tidak langsung menggunakan kata uang sebagai alat transaksi, akan tetapi dalam ayat ini menggunakan emas dan perak sebagai alat transaksi. Jadi pada Al-Quran maupun hadis tidak langsung menjelaskan tentang uang sebagai alat transaksi. Berbicara tentang uang, hal ini tentunya sangat sensitif karena kerap kali transaksi yang disertai dengan uang tersebut mengandung transaksi yang mengandung riba. Hal ini tentunya dilarang oleh agama Islam. Banyak sekali Al-Quran maupun hadis yang menyatakan keharaman riba. Salah satunya pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Dalam ayat ini jelas Allah Subhanahu wa taala melarang dengan tegas transaksi yang mengandung riba tersebut. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Lanjut pada pembahasan selanjutnya, yakni mata uang pada masa Rasulullah SAW dan masa Khalifah Islam. Pada masa Nabi Muhammad SAW, pada zaman dahulu tentunya sudah ada media transaksi, namun tentunya bukan seperti sekarang ini yang menggunakan uang logam maupun uang kertas. Mereka masih menggunakan dinar dan dirham yang terbuat dari emas dan perak. Pada masa Rasulullah SAW tersebut tidak terlalu ditekankan mengenai masalah uang, karena pada masa ini Rasulullah SAW masih sibuk dengan perkara-perkara yang lebih besar dan lebih penting. Kemudian pada masa Khalifah Islam, pertama pada masa Abu Bakar. Pada masa Khalifah Abu Bakar tidak banyak berubah dari masa Rasulullah, bahkan bisa disebut tidak berubah dari masa Rasulullah. Kenapa? Karena masa jabatan Abu Bakar relatif pendek dan juga masih banyak perkara-perkara yang lebih penting yang harus diurus, seperti memerangi orang-orang murtad dan orang-orang yang enggan membayar zakat. Kemudian pada masa Umar bin Khattab, pada masa ini perkembangan mata uang sudah bisa dirasakan. Pernah juga terpikir pada masa Umar bin Khattab untuk membuat mata uang menggunakan kulit binatang, namun hal itu tidak disetujui oleh para sahabat lain dan akhirnya dibatalkan. Pada masa Umar bin Khattab, mata uang yang lebih kental dirasakan perubahannya ialah dirham. Dia menciptakan tulisan-tulisan Islami pada mata uang tersebut, seperti kata Bismillah, Alhamdulillah,
dan Muhammad Rasulullah. Terdapat pada mata uang dirham. Kemudian pada masa Utsman dan Ali tidak banyak berubah, atau perubahannya tidak signifikan dari masa Umar bin Khattab. Perubahannya hanya pada tulisan-tulisan dan penambahan kota tempat pencetakan. Baik, selain pada masa Rasulullah SAW dan masa Khalifah Islam, ada juga pada perkembangannya pada masa pemikir-pemikir Islam, seperti pada Ibnu Taimiyah yang merumuskan fulus atau uang yang terbuat dari tembaga. Terciptanya fulus ini atau uang yang terbuat dari tembaga karena desakan masyarakat akan mata uang yang memiliki pecahan yang lebih kecil. Jadi dinar dan dirham untuk transaksi-transaksi yang lebih besar, dan fulus untuk transaksi yang lebih kecil. Kemudian ada juga Imam Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun yang mengatakan bahwa uang merupakan standar nilai barang dan jasa. Al-Ghazali juga mengatakan bahwa Imam Al-Ghazali juga mengatakan bahwa uang tidak harus mengandung emas dan perak, namun emas dan perak menjadi standar nilai uang. Kemudian ada Al-Makrizi atau Taqiyuddin Ahmad bin Al-Makrizi. Beliau adalah spesialis uang dan inflasi. Baik, kita lanjut ke pembahasan saya. Baik, lanjut. Uang dalam ekonomi Islam. Seperti yang dijelaskan di awal bahwa uang merupakan media yang digunakan untuk memperlancar transaksi ekonomi dalam kehidupan manusia. Tanpa adanya uang akan menyulitkan manusia untuk melakukan transaksi-transaksi sehari-hari, sehingga peran uang dalam perekonomian diibaratkan sebagai aliran darah yang tanpanya kegiatan perekonomian akan terhambat bahkan terhenti. Baik, sesuai slide tadi, uang memiliki fungsi tersendiri. Jika dalam ekonomi konvensional memiliki 3 fungsi, maka dalam ekonomi Islam hanya ada 2, yaitu sebagai alat penukar atau media of exchange, dan yang kedua adalah sebagai kesatuan hitung atau unit of account. Jadi dalam Islam hanya ada 2 fungsi. Yang pertama sebagai alat penukar dan yang kedua sebagai kesatuan hitung. Yang pertama sebagai alat tukar menukar. Hal ini tentunya untuk memudahkan dan meringankan beban masyarakat dalam transaksi tukar menukar. Dalam redaksi lain bisa dikatakan bahwa uang adalah milik umum dan dapat digunakan oleh umum. Kemudian yang kedua, kesatuan hitung. Uang berfungsi sebagai kesatuan hitung, sebagaimana disebutkan oleh Taqiyuddin An-Nabhani dalam bukunya An-Nizam Al-Iqtisadi Al-Islami. Ini satu buku. Dalam An-Nizam Al-Iqtisadi Al-Islami dijelaskan bahwa uang merupakan standar nilai barang dan jasa. Jadi hal ini tentunya untuk menentukan harga barang satu dan yang lainnya, sehingga menimbulkan konsekuensi uang mempunyai daya beli. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin, bahwa uang merupakan cermin. Uang tidak mempunyai harga, namun dapat merefleksikan semua harga barang. Beliau juga mengatakan bahwa uang tidak dapat memberikan kegunaan secara langsung atau directly secara langsung,
Tapi dengan membeli satu barang, maka barang tersebut akan memberikan kegunaan. Baik, lanjut. Yang membedakan dengan ekonomi konvensional ialah jika sistem konvensional lebih mengutamakan tentang uang, atau uang ditempatkan di nomor wahid atau nomor satu. Hal inilah yang memacu sistem konvensional atau ekonomi konvensional bergerak cepat di sektor keuangan. Namun perlu diingat bahwa Islam hanya menempatkan uang sebagai alat penukar, bukan alat menimbun kekayaan atau penyimpan kekayaan. Dalam Islam juga, uang diibaratkan seperti air yang mengalir. Air yang tidak mengalir akan menimbulkan penyakit. Hal itulah kenapa uang harus terus berputar dan mengalir secara alami dalam perekonomian. Karena semakin cepat uang berputar, maka akan semakin tinggi pendapatan masyarakat dan akan semakin baik perekonomian di suatu negara tersebut. Namun hal itu tentunya harus juga seimbang agar tidak menimbulkan inflasi maupun deflasi. Baik, mungkin ini pembahasan dari saya tentang uang dalam perspektif Islam. Semoga apa yang kita bahas pada kali ini, pada kesempatan kali ini, dapat menjadi berkah dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf saya aturkan jika dalam penjelasan ini terdapat kesalahan karena kita sama-sama belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.